Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Semua sekalian yang kula hormati, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari kita sama-sama mulai taklim pagi ini dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya kita sampai di masjid dalam keadaan sehat. Panjenengan setia nunggu ya setelah sholat subuh agak terlambat. Diminta maaf dan subuh kali ini rasanya lebih dingin ya dibandingkan dengan subuh yang kemarin. Mudah-mudahan kita terbebas dari sifat nifak. Karena dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua waktu dingin yang itu menjadi berat bagi orang munafik untuk menghadiri sholat berjamaah, yaitu waktu Isya dan waktu subuh. Dua waktu dingin yang itu rasanya menjadi berat bagi munafik untuk datang hadir ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah, yaitu sholat Isya dan sholat subuh. Nah sekarang dingin, tapi dinginnya di Pengkol kayaknya nggak sampai dingin-dingin banget ya. Nggak sampai dingin-dingin banget. Ya akan beda rasanya kalau dinginnya di tempat yang ekstrim kayak di Madinah misalnya ya. Nah, ini jam-jam begini kalau memang dingin bisa sampai dengan 5 derajat, 6 derajat Celcius, jadi dingin banget. Kalau di sini ini paling berapa derajat Pak Cip ya? 25. Nah, ini cuma 25 derajat. Sudah terasa dingin begini. Saudara-saudara kita yang ada di Dieng barangkali sudah biasa ya. Nah, itu sampai berapa ya? Sampai kadang-kadang sampai 0 derajat. Nah, kita di sini masih begini. Alhamdulillah Allah bimbing kita sampai di masjid dalam keadaan baik-baik. Kita laksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, mengabdi kepadanya dengan bersama-sama kita laksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah menerima sholat kita. Dan kemudian kita mohon ampunan, semoga Allah mengampuninya. Habis sholat kita sempatkan walau beberapa saat untuk berdoa. Di antara waktu-waktu terbaik untuk berdoa itu adalah setelah sholat fardu. Walau hanya beberapa menit ya kita manfaatkan waktu setiap selesai sholat fardu. Kita gunakan untuk berdoa. Di selain Mekah, Madinah itu tidak ada tempat-tempat mustajabah. Yang ada adalah waktu-waktu mustajabah. Ya, waktu yang mustajab
bainal adzanaini. Nah, di antara dua azan. Yang dimaksud adalah antara azan dan iqamat. Di waktu itu, waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian setelah sholat fardu, setiap selesai sholat fardu. Dan masih ada banyak lagi waktu-waktu yang mustajabah, yang mudah-mudahan kita bisa manfaatkan. Teman sekalian, ingkang kula hormati, pagi ini saya akan bacakan sebuah hadis yang cukup panjang. Hadis saya tak baca saja. Hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Saya yakin hadis ini sudah sering dibacakan untuk kita. Saya mudah-mudahan ini menjadi pengingat saja. Memperbaharui ingatan kita. Di hari ini Jumat pagi, setelah Jumat pagi yang lalu, pas bodoh ya Pak Tib ya. Nah, Jumat pagi yang lalu bodoh. Ini Jumat pagi lagi. Berarti bodoh ini sampai dengan sekarang sudah berapa lama ya? Selapan ya. Nah, selapan dino. Jadi ini bayan pantas diselapi. Ya, selapan dino ternyata Idul Adha sudah berlalu 35 hari. Sepasar ping pitu. 5 hari kali 7. Baik, saya akan bacakan hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Di antara di saat ketika kami sedang duduk-duduk, bainama nahnu julusun, ketika antara kami sedang pada duduk-duduk inda Rasulillah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada satu hari, iltala alaina rajulun, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami seorang laki-laki, syadidu bayadhir siyabi, sangat putih pakaiannya, syadidu sawati syari, sangat hitam rambutnya. Nek menceritakan sangat hitam rambutnya, menunggu nggambarke cah tuwa cah nom. Jadi gambarannya seseorang yang tiba-tiba datang ketika para sahabat, termasuk diantaranya sahabat Umar bin Khattab, sedang pada duduk-duduk bersama Rasulullah, adalah seorang laki-laki muda yang berpakaian putih, ya, ditandai dengan rambutnya hitam. La yura alaihi asarus safari, tidak kelihatan padanya bekas tanda-tanda perjalanan jauh. Tanda-tanda perjalanan jauh itu ya nggak bisa kemudian kelihatannya putih bersih pakaiannya, rambutnya hitam rapi. Orang yang perjalanan jauh, ketika berhenti dari perjalanan jauhnya,
itu rata-rata kelihatannya kusut. Sandangannya ya ora iso rapi kaya nek wong tidak dari perjalanan jauh. Apalagi gambarannya perjalanan jauh pada waktu itu di saat itu mesti melewati tempat yang apa namanya berdebu ya. Umpamane kanggo kendaraan ya tidak ada kendaraan yang tertutup. Onone kuda, onta, yang semua mesti terbuka. Nek saiki barangkali rada iso diatur karena ada kendaraan-kendaraan yang ber-AC. La yura alaihi asarus safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada yang mengenal di antara kami seorang pun. Jadi tamu itu benar-benar tamu orang asing. Di antara yang sedang duduk-duduk bersama Rasulullah nggak ada yang mengenal seorang pun. Tamu asing sama sekali. Ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rubbataihi ila rubbataihi. Kemudian dia menyandarkan ya kedua lututnya ya kepada lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamu itu datang kemudian mendekat di hadapan Rasulullah sehingga saking dekatnya itu digambarkan dengkule tamu itu sampai menyentuh dengkule Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng kene kita era pakai usum nggih. Bertamu sampai cedeke yang menuwi. Nah ini terjadi pada waktu itu. Tamu asing datang kepada Rasulullah, kemudian fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Wa wadha'a kafaihi ala fakhidaihi. Dan kemudian tamu itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Dengkule cedaan, gathuk, lalu sampai kemudian kedua telapak tangan tamu itu diletakkan di atas paha Rasulullah. Salahki. Begitu dekatnya. Lalu kemudian tamu itu berkata, Waqala, dan berkata tamu itu, Ya Muhammad, wahai Muhammad. Jamaah sekalian yang kang kula hormati, di dalam Al-Quran Allah nggak pernah memanggil dengan Ya Muhammad. Kalau tidak memanggil Ya Rasulullah, Ya Ayyuhan Nabiyyu, wahai Nabi. Allah tidak pernah memanggil Ya Muhammad. Tetapi tamu ini memanggil dengan Ya Muhammad. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Nah, lalu Rasulullah menjawab, Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Islamu Islam iku antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama jawab Rasulullah tentang Islam adalah
antashhada hendaklah kamu bersahadat, bersaksi an la ilaha illallah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah dan mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah dan kemudian membayar zakat. Wa tasuma Ramadan dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Wa tasuma Ramadan dan puasa Ramadan. Wa tahujjal baita dan engkau laksanakan ibadah haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila. Jika engkau mampu ya ilaihi ke Masjidil Haram ke Baitullah itu sabila perjalanannya. Dijawab sudah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertanyaan pertama tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu terdiri dari 5 yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Yang pertama adalah melafalkan, mengucapkan, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Lalu kemudian yang keempat puasa Ramadan. Dan yang kelima melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jika mampu. Yang ada kalimat jika mampu cuma 1. Ibadah haji. Yang lainnya tidak ada kata-kata kalau mampu. Ya. Tapi pelaksanaannya itu bisa diatur, ditata di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Qala sodakta. Tamu itu tadi kemudian ngomentari jawaban Rasulullah. Qala dia ngomentari sodakta, benar kamu Muhammad. Sahabat-sahabat yang ada di situ ya pada cuma memperhatikan. Ada pembelajaran baru, ada teori pembelajaran ketika ada seseorang yang bertanya bukan untuk dirinya, tetapi digunakan untuk audien. Ya. Ini yang dilakukan pada waktu itu. Kemudian tamu itu tadi, qala sodaqta. Kemudian Umar bin Khattab ngomentari fa'ajibna lahu ya yas'aluhu wa yusaddiquhu. Fa'ajibna maka kami semuanya pada heran kepada tamu itu. Yas'aluhu dia bertanya, wa yusaddiquhu tapi kemudian dia membenarkan. Aneh, belum pernah terjadi ketika ada sahabat bertanya ya kemudian bertanya, dijawab oleh Rasulullah, kemudian mengiyai, tidak ngomentari. Ya, seperti tamu ini. Lalu kemudian berikutnya, qala tamu itu tadi melanjutkan, fa akhbirni anil iman. Ya. Kemudian yang kedua, kabarkan kepadaku wahai Muhammad anil iman, tentang iman. Qala dijawab oleh Rasulullah SAW, iman itu adalah
antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah hendaklah engkau percaya beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau mempercayai terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Yang ini yang kemudian dikenal dengan rukun iman. Rukun Islam itu tadi ada 5, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada rasul-rasulnya, dan iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini apa? Rukun iman. Kemudian masih dilanjutkan lagi pertanyaan itu. Tamu tadi ngomentari lagi sodak tak. Benar kamu Muhammad. Lalu kemudian melanjutkan lagi pertanyaannya. Qala akhbirni anil ihsan. Saiki aku kabarono, aku kabarilah Muhammad. Berikan keterangan kepada saya tentang al-ihsan. Nah, al-ihsan dijawab oleh Rasulullah SAW. Al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah apabila engkau menyembah Allah, ya seolah-olah engkau melihatnya. Dan apabila tidak bisa melakukan itu, maka cukup meyakini bahwa dia melihat engkau. Kita ketika beribadah seolah-olah sedang melihat Allah. Ketika kita sholat seolah-olah sedang melihat Allah. Nek ora iso, ya yakin saja bahwa Allah melihat kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, begitu ihsan. Jadi itu lalu tamu tadi masih belum selesai. Dia mengatakan sodakta. Benar engkau Muhammad. Lalu dilanjut lagi pertanyaan berikutnya. Akhbirni anis-sa'ah. Sekarang kabarkan kepada saya tentang hari kiamat. Nah, tentang ini kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban secara diplomatis. Beliau menjawab, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ul tidaklah yang ditanya bi'a'lama lebih mengetahui dibandingkan dengan yang bertanya. Karena apa? Karena Rasulullah tidak diberitahu kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah, sebuah misteri yang tetap misterius, tetapi pasti terjadi. Nah, karena Rasulullah menjawab begitu, maka kemudian tamu tadi, sekarang begini saja Muhammad, kabarkan kepadaku tentang amaratiha, tentang tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Lalu kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, ada
dua di jawaban di hadis itu. Yang pertama adalah antalidal amatu robbataha. Ya, tanda-tanda dekatnya hari kiamat manakala seorang ibu melahirkan tuannya. Antalidal amatu robbataha. Seorang ibu melahirkan tuannya. Nah, sekarang banyak enggak? Sekarang sudah banyak apa belum? Sudah ada apa belum? Ibu melahirkan tuannya. Ibu ini jadi kongkon-kongkonane anaknya. Lalu kemudian tanda yang satunya adalah banyak orang yang dimulai dari miskin papa, nggak punya apa-apa, ya, jadi penggembala kambing, angon, penggaweannya cuma angon, ya, tiba-tiba dia bermegah-megah di gedung yang mewah. Nah, nek ndek mben kae diarani OKB ya Pak Tejo ya. Orang kaya baru. Nah, kalau kejadian itu sudah banyak terjadi, maka itu pertanda dekatnya dengan hari kiamat. Tentang tanda-tanda hari kiamat yang diterangkan oleh Rasulullah menjawab pertanyaan tamu itu hanya itu. Tetapi apa cukup hanya itu tanda-tanda hari kiamat? Maka tanda-tanda hari kiamat yang lain banyak dan akan kita jumpai pada penjelasan Rasulullah di hadis-hadis yang lain. Nah, sampai di situ kemudian tamu tadi merasa cukup bertanya kepada Rasulullah, lalu kemudian setelah dia mengatakan sodakta, lalu kemudian tamu tadi pamit pergi dan keluar dari tengah-tengah mereka, entah kemana tidak ada yang tahu. Sepeninggal tamu itu, kemudian Rasulullah bertanya kepada semua yang hadir, adakah yang kenal tamu tadi? Nah, para sahabat yang ada di situ semuanya menjawab tidak ada yang kenal. Lalu kemudian Rasulullah menerangkan dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi metode pembelajaran ya ketika itu menunggu jenengane apa Pak? Metode apa Pak? Pajak jenenge ngono kuwi apa? Drama apa? Ya? Drama ya. Nah, pembelajaran begitu. Jadi kita ikut metode sandiwara ya. Nah, macam begitu ada yang etak-etaknya takon tapi janjinya untuk semuanya. Nah, itu metode yang pernah dipraktekkan oleh malaikat Jibril di tengah-tengah para sahabat ketika itu. Sama sekalian yang kula hormati. Hadis itu sudah amat sangat terkenal. Saya yakin di majelis ini juga sudah pernah dibacakan. Tapi sekali lagi semangat pagi ini saya membacakan untuk mengingatkan kembali. Karena hadis-hadis begini kan sudah lama ya. Tidak ada hadis yang baru. Umpamanya ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran sudah tidak ada lagi yang baru. Ya. Nah, kalau sekarang ini kita sudah masuk di tahun Hijriah 1447 ya. Nah, artinya ayat-ayat Al-Quran itu sudah turun dimulai sejak sebelum 1447 tahun yang lalu.
Rasulullah pindah ke Madinah, hijrah itu setelah beliau menerima wahyu dan berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Jadi nek ngono ayat Al-Qur'an pertama itu kira-kira turun sudah berapa tahun dari sekarang? 1440 itu ditambah 13. Berapa berarti? 1460. Nah, 1460 tahun yang lalu Al-Quran diturunkan pertama kali diterima oleh Rasulullah dan terus sedikit demi sedikit selama hampir 23 tahun genep menjadi Al-Quran yang sekarang sampai kepada kita. Diterima oleh Rasulullah dan sampai kepada kita. Nah, ini menjadi bacaan penting bagi kita supaya kita suka membaca Al-Quran. Ya walau ayatan, walau sak lembar dibaca. Ya, kalau tidak langsung dengan mushafnya bisa dibaca bil ghaib, ya dihafalkan menurut yang dihafali. Kita biasakan itu mudah-mudahan menjadikan Al-Quran itu syafi'an li ashabihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendikau bahwa Faqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada para pembacanya. Mereka yang ahli terhadap Al-Quran. Jamaah sekalian yang aku hormati, bisa malih, saya pagi ini cuma sekedar membacakan hadis ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri sampai di sini taklim kita pagi ini dengan permintaan maaf yang banyak. Astagfirullahaladzim. Dan kita sama-sama mohon pada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, masih ada umur panjang bagi kita dengan bisa kita manfaatkan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekalah karena sesungguhnya perbekalan terbaik adalah takwa. La'allakum tuflihun. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna
wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masih dan monggo kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.